Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, umatnya, dan termasuk kita semua hingga yaumil kiamat. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid An-Namira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kami akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Penceramah tarawih malam ini Ustaz Haji Misbahul Munir MPD dari PKDIB Kota Bangka. 2. Penceramah subuh. 3. Imam salat tarawih Bapak Haji Abdul Aziz Haji Manan. 4. Pembaca salawat Bapak Sunyoto. 5. Hasil infak malam ke-1 sebesar Rp1.700.000. 6. Jadwal Nusakia Kota Bontang sebagai berikut. Imsak pukul 4:51, subuh pukul 5:51, maghrib pukul 18:26, isya dan tarawih pukul 19:34. 7. Sumbangan untuk pembangunan Masjid An-Namira dari Bapak Hamba Allah Atas 10 air gelas 15 dus dan kurma. Kami menyampaikan terima kasih pada jamaah yang telah menyumbangkan takjil dan infak untuk Masjid An-Namira. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlimpah teriring doa jazakumullah ahsanal jaza. Amin. Adik-adik mohon tertib, sopan dan tidak ribut pada ributan berada di dalam masjid. Demikian beberapa pengumuman kami sampaikan. Selanjutnya kepada Ustaz Haji Misbahul Munir MPD kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam wal iman wa taufiqihi wa kafa bihi ni'mah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Jamaah rahmatullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Jalil dengan ungkapan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul rahmatan lil alamin, dengan ungkapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahmatullah, sehari sudah tuntas kita menaikkan siam Ramadan. Tentunya hari pertama ini sebagian di antara kita merasakan begitu capek dan lelahnya karena terik matahari yang begitu menyengatnya, sehingga rasa haus dan dahaga pun sangat terasa di kerongkongan kita. Namun demikian terbayar sudah ketika maghrib adzan dikumandangkan, rasa lelah, rasa haus, dahaga semuanya terobati. Seperti itulah kira-kira yang nanti akan diperoleh orang-orang yang siap Ramadan. Saat di dunia kita merasakan betapa pekatnya rasa dahaga kita, tetapi begitu masuk kepada hari kemenangannya, yaitu pada saat berbuka, kita merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumil kiamat bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan itu jamaah rahmatullah, maka balasannya tiada lain dan tiada bukan hanyalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah kita merasakan betapa besar karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan kita rasakan. Namun demikian jamaah rahmatullah, ada di antara kita yang pada siang tadi telah siang Ramadan, namun mungkin kita masih ada kesalahan dan kehilafan.
salah satu kekhilafan itu, sehingga menyebabkan siang Ramadan kita itu dalam keadaan sia-sia saja, kecuali rasa haus dan dahaga itu sendiri serta rasa lapar. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis Nabi telah dijelaskan bahwa banyak orang yang berpuasa, kamil shaimin laisa lahu min syamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa, dari puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Maknanya pejamah rahimahullah, berarti di antara kita semuanya ini pasti ada yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tetapi aku yakin insyaallah jamaah masjid Namirah ini semuanya mendapatkan pahala dari Allah karena diterimanya nilai-nilai puasa yang kita tunaikan saat tadi. Kenapa demikian jemaah Allah? Allah Subhanahu wa taala sampai benar-benar sangat menyayangkan kepada kita. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan, puasa itu diperintahkan kepada orang beriman, tetapi tidak semua orang beriman akan mampu menunaikan puasa kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Puasa itu dianjurkan untuk kita semua, kalau perlu kita membayar fidyah dan sebagainya. Bahkan kita tahu bahwa sekiranya kita tahu tentang keutamaan puasa, pastilah kita akan berpuasa. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, pantas kalau Al-Quran pada ayat yang 184 Allah menyebutkan bahwa hanya orang-orang yang berakal lah, hanya orang-orang yang mengetahui lah yang akan melaksanakan dan mampu menunaikan ibadah puasa itu. Kemudian yang ketiga yang rahimahullah, banyak orang yang juga tidak menyadari bahwa hakikat puasa yang sebenarnya itu bukan hanya karena kita melepaskan dan rasa haus atau kita langsung berpuasa tidak makan dan tidak minum, bukan hanya itu, tetapi sesungguhnya di dalam Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa orang berpuasa itu adalah bagian daripada nilai-nilai kesyukuran kita. Bahkan kita tahu bahwa pada ayat 185 la'allakum tashkurun, itulah yang harus kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang berpuasa kemudian dia setengah malas, mungkin tidak maksimal, mungkin dia kurang memperhatikan nilai-nilai hakikat dari puasa, maka kita tidak akan menjadi hamba yang bersyukur. Maka dari itu jamaah Allah, jadikanlah puasa ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala hakikatnya puasa tidak memberikan beban, tidak membebani kita. Makanya Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu memberikan kemudahan ketika berpuasa ini, bukan Allah memberikan kesulitan kepada kita. Makanya apabila sakit, kita boleh tidak berpuasa. Apabila kita perjalanan, kita boleh tidak berpuasa. Apabila kita tidak dalam keadaan lemah atau tidak dalam keadaan memiliki kemampuan yang hakiki, maka kita boleh tidak berpuasa, bahkan kita boleh membayar fidyah. Artinya apa? Disitulah hakikat bahwa orang berpuasa itu tidak ada sama sekali memberikan beban kepada kita, bergantung kepada nilai-nilai kemampuan kita sendiri. Maka dari itu, hakikat wajib tetap wajib, tetapi hakikat yang sesungguhnya orang yang mampu dan menunaikan puasa dengan baik, itu adalah dia berarti bertanda sebagai hamba yang bersyukur. Bahkan tingkatan tertinggi dari hakikat puasa itu adalah kita akan menjadi orang yang senantiasa mendapatkan la'allakum yarsyudun. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan rasyid, yaitu jalan menuju kemana? Menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada ayat yang 186 Allah secara tegas menyampaikan bahwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya apa jemaah Allah? Bahwa apabila kita bertanya tentang di mana Allah, ada di mana Allah, atau pada posisi mana Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dekat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Bahkan pada ayat lain Allah menyampaikan bahwa qaribun min hablil warid. Allah itu dekat sedekat dari urat nadi yang ada. Berarti hakikatnya jemaah Allah, kalau kita ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya Allah ada pada diri kita, namun kita tidak pernah menyadari. Bahkan sesuai dengan aliran darah yang mengalir, di situ ada Allah. Sesuai dengan keluarnya nafas ini adalah Allah. Di situ ada Allah. Sesuai dengan penglihatan kita,
sejauh mata kita memandang, di surga ada Allah. Sejauh kita mendengar dari telinga kita, di surga ada Allah. Makanya kalau kita mengatakan kita bisa melihat karena kita punya mata, kalau kita mengatakan bahwa kita bisa mendengar karena punya telinga, itu adalah tidak benar ya Rasulullah. Tetapi hakikatnya adalah kita bisa saat ini bisa hidup keluarnya nafas ini karena ada zat yang al-hayy al-qayyum, Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat karena ada zat yang al-basir, yang Allah yang maha melihat. Kita bisa mendengar itu hakikatnya karena ada Allah yang mendengar, yaitu as-sami. Disitulah hakikatnya Allah dekat kepada Nabi. Maka ketika kita lalai akan perintah-perintah Allah, maka kita jangan harap Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini uji da'watad da'i ila da'a, maka dikabulkan orang-orang berdoa dari antara hamba yang berdoa apabila meminta sesuatu. Artinya apa? Wal yastajibuli wal yu'minuni la'allahum yarshudun. Maka ikutilah perintahku kata Allah, dan tentunya berimanlah kepadaku denganku engkau, maka engkau akan mendapatkan irsyad menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kuasailah latihan yang hakiki dari kita agar kita menjadi seorang yang benar-benar Allah tunjukkan pada jalan yang lurus, pada jalan yang benar. Mudah-mudahan kita semua mampu menunaikan bulan Ramadan, siang Ramadan ini dengan sempurna, sesempurna-sempurnanya. Bahkan sunnah-sunnahnya kita tunaikan, bahkan tilawah Qur'annya kita tunaikan, karena hakikatnya di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Kita ketahui bahwa Allah menurunkan Al-Quran dan sekaligus mengutamakan bulan Ramadan ini lebih mulia dari 1000 bulan, dan masih panjang. Baru hari pertama, besok hari kedua. Mudah-mudahan kita sampai akhir dari bulan Ramadan ini mampu menunaikan